Sekinah Glory Shalom. Wow, ya tidak kenal lidah sayang, perkenalkan. Nama saya Pastor Samuel Anton, saya adalah eksekutif dari Sinode JKI. Dan bersama dengan istri menggagas pergerakan anak muda yang namanya Unlimited Fire, Bapak Ibu ya. Dan juga aktif menulis buku tentang generasi dan aktif menulis lagu. Mungkin salah satu lagu yang Anda kenal adalah Tak Terbatas ya. Dan senang sekali bisa bersama dengan Anda semua hari ini. Terima kasih Pastor Petrus Hadi, Ibu Linda, Pastor Vincent, thank you so much untuk semuanya, rekan-rekan semua. Seperti home sweet home ini kalau saya di sini ya. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada satu impresi yang kuat apa yang saya harus sampaikan untuk Anda semuanya sore hari ini. Saya akan menyampaikan judulnya adalah Walking with the Holy Spirit. Mari katakan berjalan bersama Roh Kudus setiap hari. Amin. Ya, kenapa ini penting Bapak Ibu dikasih Tuhan JKI Sekinah? Kenapa ini penting? Karena kalau perjalanan iman kita itu diibaratkan lomba lari gitu ya. Kita ini bukan lari jarak dekat Bapak Ibu, betul? Bukan lari yang sprint gitu, bukan. Tapi larinya lari bukan cuma maraton, triathlon. Tahu triathlon? Naik turun, nyebur laut, naikin gunung, terus apalagi lari, naik sepeda. Nah, saya tayangin sebuah gambar nih, bisa ada gambaran ya. Coba Anda lihat. Menurut Anda ini ya, nah hidup Anda ini, kehidupan Anda apa kabar tahun 2025 ya? Hidup Anda ini yang di atas atau yang di bawah sepertinya? Jujur. Lo kok ketawa? Di atas atau yang di bawah? Nah kalau lomba lari itu kita ini mungkin gak seperti yang atas ya Bapak Ibu ya. Saya juga pendeta pun ngalami gitu. Bukan yang ini enak banget langsung lurus sampai ke tujuan. Enggak. Ada perjalanan yang harus kita lewati. Ada musim yang harus kita hadapi. Ada pergumulan-pergumulan yang harus kita benar-benar facing gitu ya. Hadapi dengan wah berdarah-darah. Ya. Makanya gak heran teman saya seorang content creator. Dia berkata bahwa perjuangkan iman kita sampai garis finish. Jangan sampai kelelahan di tengah jalan. Ya, ini penting karena memang kenyataannya saya percaya hampir semua kita, bahkan semua kita di tempat ini yang A atau yang B. Kita jawabnya yang B pastor. Iya kan? Yang B. Katanya ada aja. Ini belum selesai. Ini belum selesai ngalami ini belum selesai. Tuhan bawa satu-satu ya kan? Tapi mungkin itulah yang terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saya mau katakan kita perlu berjalan bersama Roh Kudus setiap hari. Amin. Ya. Karena kalau enggak, bahkan sebuah survei penelitian Bapak Ibu, pasca pandemi ini ya, ternyata dikatakan stres masyarakat di Indonesia itu naik sampai 75%. Bayangin ya. Salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Itu yang terjadi pasca pandemi. Dan belum lagi tingkat depresi, mental health itu meningkat 3 kali lipat karena berbagai tekanan hidup. Itu yang terjadi pasca pandemi Bapak Ibu. Bahkan lebih lagi mungkin gak usah jauh-jauh di Asia Tenggara, di sana, di sini mungkin kita alami. Anda mungkin sedang mengalami yang namanya fase capek sama semuanya. Apakah ini relate dengan Anda? Ya, tired with everything. Anda ngerasa capek dengan semua yang aku sedang hadapi ini. Makanya gak heran, saya mau katakan Bapak Ibu bahwa lelah itu gak selalu karena tubuh yang letih. Kadang itu jiwa yang diam-diam menangis, minta istirahat. Kalau itu Anda alami, saya berdoa Roh Kudus akan memberikan kesegaran untuk Anda hari ini. Amin. Gak heran. Kitab Mazmur 42 ayat ke-6 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kayaknya memang lelah gak selalu karena tubuhnya capek. Kalau tubuhnya capek, kita pijet selesai ya kan. Kita tidur selesai. Tapi tired from the inside, sesuatu yang ada di dalam hati ini. Sehingga kita berkata, Tuhan aku gak kuat. Capek sekali gitu ya. Lelahnya sama apa? Sama semuanya. Dan bukan fisik ini, tapi di dalam ini. Saya berdoa Tuhan akan pulihkan hari ini. Amin. Atau mungkin bilang, saya gak lelah kok. Saya gak capek. So ya gini pastor.
Tapi jangan-jangan Anda sedang yang mengalami kekeringan rohani. Kekeringan rohani. Nah, saya percaya bahwa firman Tuhan ini seperti pedang bermata dua Bapak Ibu. Untuk Anda dan untuk saya ya Bapak Ibu. Saya alami semuanya ini. Ya, pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati, bisa capek, bisa kering ya. Tapi saya mengalami pemulihan dari Tuhan. Tapi ini jadi warning sign untuk Anda semua, untuk kita semua di tempat ini ya. Saya berikan tanda-tanda orang atau lampu kuning orang yang sedang mengalami kekeringan rohani. Kalau itu ternyata Anda, saya berdoa benar-benar kita akan mengalami kesegaran itu kembali hari ini. Amin. Nah, ini ya tandanya. Yang pertama Bapak Ibu. Apakah Anda sudah tidak tertarik dengan perkara-perkara rohani? Coba cek ya. Ibadah itu yang biasanya excited, semangat, antusias, Anda jadi merasa membosankan. Wah, tadi mungkin worship leadernya Pastor Ani udah yang wah all out gitu ya, musiknya udah wah the best banget nih JKI Sekina ya, musiknya keren banget, luar biasa. Tapi Anda yang mungkin mau nyanyi aja kayak berat gitu. Yang lainnya angkat tangan, mata kita kosong. Sambil lihat kapan selesainya. Atau cek-cek handphone kita terus scrolling dan lihat semuanya. Nah coba cek ya Bapak Ibu. Ibadah terasa hampa dan membosankan. Merasa gak dapat apa-apa. Oh aduh. Kalau itu terjadi, masalahnya bukan di luar. Bukan di gerejanya. Anda sedang mengalami kekeringan rohani. Lalu, tidak lagi ada rasa haus dan lapar akan Tuhan. Enggak lagi yang ketika nyembah Tuhan tuh benar-benar ada yang aduh Tuhan aku haus gitu, udah enggak ada lagi. Nyanyi yang sekedar nyanyi. Ya pokoknya udahlah gitu ya. Lalu kalau saat teduh, kita pengennya cepet-cepet. Pernah alami ya? Ya berdoa sih gitu ya, tapi pengennya cepet-cepet. Doa menurut kecepatan masing-masing gitu. Pokoknya cepet, udah yang penting aku udah doa ya Tuhan ya, udah ya hari ini ya. Cepet-cepet aku harus nangani ini. Kalau bangun itu sudah enggak yang thank you Jesus gitu ya. Bangun udah, wah ini belum selesai, ini belum selesai, ini belum selesai. Waduh ini belum kerjaannya ini, wah deadline-nya ini. Wah macem-macem Bapak Ibu. Dan Anda ngerasa, aduh kok gak habis-habis gitu ya. Itu yang Anda alami. Nah yang berbahaya ini, doa itu hanya rutinitas atau, nah ini, takut hal buruk terjadi dalam hidup kita. Kita terpaksa berdoa karena kita merasa kalau aku gak doa itu sesuatu tuh yang buruk-buruk itu terjadi Pastor. Ada aja mau berangkat banyak kempes, sampai toko-tokonya tiba-tiba sepi ya kan. Kok kayak kita kayak Tuhan kayak dibuat kayak dewa sesembahan aja gitu ya. Kalau nggak ngasih persembahan, nggak kasih upeti tiba-tiba nanti ada hukuman gitu ya. Pikiran kita hubungannya namanya transaksional itu Bapak Ibu. Bukan relasional, bukan cinta lagi, tapi ketakutan yang salah. Ya. Jadi kita doa, kita saat teduh, pikiran kitanya, kalau aku nggak ngelakuin ini, something bad happen, sesuatu yang buruk terjadi. Nah itu motivasi yang salah, katakan motivasi yang salah. Ya motivasi yang salah. Tuhan nggak mau hubungan yang seperti itu. Tuhan mau relational. Amin. Ada diberkati so far? Ya. Jadi saat teduh Anda nggak berkualitas. Saat teduh kita terburu-buru, tergesa-gesa. Nah efeknya adalah ini yang kedua. Yang kedua, tanda kekeringan rohani adalah Anda merasa lelah, mari katakan lelah. Ya, lelah, burn out. Bahkan gak cuma dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bayangin. Ya, dalam pelayanan Anda bisa burn out. Loh kok bisa Pastor? Kan kalau melayani Tuhan kan harusnya on fire. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Ya kan? Kan harusnya gitu kan. Tapi kok lelah ya? Kok bisa lelah? Kenapa bisa burn out? Burn out itu sesuatu yang double lelah kali lipat gitu ya. Itu namanya burnout. Udah numpuk, meledak, namanya burnout. Harusnya sama Tuhan itu kita burning, menyala gitu ya. Bukan burnout, bukan stres. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Ini yang saya belajar dan Tuhan ubahkan hidup saya. Karena gini Bapak Ibu, ministry for God without time with God leads to exhaustion. Melayani Tuhan tanpa waktu pribadi dengan Tuhan, itu akan membawa kita kepada kekeringan dan kelelahan. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, pelayanan tanpa keintiman, kelelahan.
Karena pelayanan itu bukan keintiman, pelayanan itu buah dari keintiman dengan Tuhan. Amin. Itu yang harus kita bangun. Kalau kita melayani tanpa bangun keintiman, hancur. Capek, lelah Bapak Ibu. Dan dampaknya pelayanan tanpa keintiman Bapak Ibu, ini yang terjadi. Kita lebih mencintai aktivitas pelayanan daripada Tuhan yang kita layani. Ayo, ya. Pengennya pelayanan, ibadah apa aja ikut gitu ya. Mau ibadah wanita, ibadah pria, loh ini maksudnya gimana sih gitu ya. Harus pilih salah satu ya. Ini ibadah wanita, ibadah pria, ibadah lansia, ibadah kids, ibadah youth, yang adult. Bahkan wah pokoknya ikut semua diikutin. Tapi ternyata lebih mencintai aktivitas, malah jadi berhala pelayanan itu. Aktivitasnya jadi berhala daripada Tuhan yang kita layani. Itu yang akan membuat kita kering. Lalu ini, kita lebih banyak berbicara tentang Tuhan daripada berbicara dengan Tuhan. Jadi paling suka tuh kalau di YouTube debat terus, wah Tuhan, tim pembela Tuhan gitu. Berbicara tentang Tuhan, wah ini wah kita hajar. Tapi malah kita kehilangan yang esensi. Bukan berbicara dengan Tuhan, tetapi berbicara tentang Tuhan aja gitu ya. Terus tapi kita kehilangan waktu untuk berkomunikasi pribadi dengan Tuhan. Padahal justru itulah kekuatan kita dalam kehidupan. Amin Bapak Ibu. Dan endingnya kalau orang yang seperti ini, pelayanan itu akan jadi validasi. Anda mencari sesuatu yang sebenarnya Anda gak perlu cari. Contohnya aku mau melayani supaya aku mendapatkan kasih Tuhan. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita dikasihi Tuhan sebelum kita mengasihi. Amin. Ya. Anda ini bukan berangkat untuk mengejar kasih Tuhan dalam melayani. Anda berangkat dari kasih Tuhan yang sudah Yesus lakukan di kayu salib dalam hidup Anda. Makanya Anda melayani ini. Berangkat dari pengorbanannya. Dari kasihnya yang sempurna dalam hidup kita. Jadi gak usah, Tuhan supaya Engkau mengasihi aku. Kita sudah dapat Bapak Ibu. Lewat apa yang sudah Yesus lakukan di kayu salib. Amin. Jadi pelayanan jangan jadi aktualisasi diri, jangan jadi mencari validasi. Tapi ekspresi kasih kita kepada Yesus, kepada Tuhan. Amin. Nah itu yang terjadi Bapak Ibu. Dampak pelayanan tanpa keintiman. Oleh sebab itu JKI Sekinah Glorisa mau katakan, jangan sampai kita kehilangan Tuhan justru dalam sibuknya pelayanan. Kita akan burn out, kita akan kering. Dan kita gak mengalirkan apa-apa, justru malah mengalirkan kepahitan demi kepahitan. Endingnya kalau sudah meledaknya ini ngeri Bapak Ibu. Udah tiba-tiba aja dari yang rajin pelayanan, lama-lama bisa benci sama gereja. Dimanfaatkan, diperas. Habis manis sepah dibuang. Itu kenapa? Karena pelayanan tanpa keintiman. Amin Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Jadi saya berdoa ya. Ini penting untuk setiap kita. Jangan bilang aku sibuk. Justru waktu kita dengan Tuhan, itulah kekuatan kita dalam menghadapi sibuknya kehidupan. Amin. Apapun yang terjadi, sediakan waktu itu. Karena disitulah kekuatan kita. Nah Bapak Ibu, itu ciri yang ketiga. Lalu yang ciri yang keempat, ya ini ya. Yang ciri yang keempat ternyata kalau kita kering rohani, kita itu jadi rentan dengan dosa. Dengan dosa yang jelas. Kenapa? Orang yang jarang berduaan dengan Tuhan akan menduakan Tuhan. Iya kan? Kompromi. Saya mau katakan Bapak Ibu, kalau Anda ngerasa terikat jatuh bangun terus dalam dosa, itu bukan dosanya yang terlalu kuat mengikat Bapak Ibu. Gak ada yang dosa terlalu kuat. Semuanya dihancurkan oleh darah Yesus. Bukan dosa yang terlalu kuat mengikat. Kita yang masih terus jadi penikmat, itu aja. Kita yang terus jadi penikmat. Kenapa? Kita kompromi. Karena orang yang jarang berdoa dengan Tuhan cenderung akan menduakan Tuhan. Makanya orang yang kering menutupinya dengan pelayanan. Tapi yang esensi ini hilang jadinya. Sehingga pada akhirnya kita gampang kompromi dengan dosa, jatuh bangun dalam dosa, double life. Punya kehidupan yang berbeda. Di gereja sama di dalam, sama di luar maksudnya. Beda. Nah hari ini kalau itu kita alami Bapak Ibu. Yuk mari sama-sama kita mau bertobat. Kita mau disegarkan lagi oleh Tuhan. Amin. Belum terlambat Bapak Ibu ya. Nah
Kalau kita lihat itu ya, coba Anda renungkan. Anda ini di nomor berapa? Pastor, saya tadi di nomor 1 tadi, Pastor. Atau saya yang di keempat tadi yang jatuh bangun dalam dosa. Atau saya yang di ketiga. Atau saya semuanya, Pastor, gitu. Anda butuh disegarkan kembali oleh Roh Kudus. Amin. Anda perlu dipulihkan kembali, disentuh lagi oleh Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, Yesaya 44 ayat ketiga dikatakan, sebab aku akan mencurahkan, ya, katakan sebab aku akan mencurahkan air ke tanah, ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke anak cucumu. Nah, kalau kita eksegesis ya, kita lihat ayat ini. Apa maksudnya kata rohku? Ternyata kata rohku itu menunjukkan kepada Roh Kudus, Allah yang menghidupkan, mengarahkan, dan memperbaharui umatnya. Amin. Jadi kita ini butuh di-revive, perlu diperbaharui lagi, disegarkan oleh rohnya. Jadi hari ini saya ingin menguatkan Anda semua, teruntuk kepada Anda setiap hati yang sedang kering. Rohnya akan menyegarkan. Amin. Memulihkan, memperbaharui hidup kita. Dan yang dia butuhkan bukan, waduh aku gimana. Yang dia butuhkan adalah hati yang hancur dan penuh penyesalan. Tuhan, walaupun aku sudah pelayanan sekian lama Tuhan, tapi aku tahu di titik ini, aku kering. And I need you. Aku butuh Engkau. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Anda diberkati ya. Sadari keadaanmu. Sadari. Dan datang kepada Tuhan. Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus segarkan aku. Roh Kudus pulihkan aku. I need you. Dan itu akan membawa Anda kepada kesegaran. Dan bahkan Bapak bisa dikasih Tuhan. Ya. Kenapa penting kita berjalan bersama dengan Roh Kudus yang menyegarkan itu. Di dalam perjanjian baru, kalau tadi perjanjian lama ya Bapak Ibu. Dalam perjanjian baru, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 kita lihat ya. Firman Tuhan katakan seperti ini. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita mungkin sering kali banyak dengar ya. Kata penolong itu dalam bahasa aslinya disebut parakletos. Ya, parakletos. Yang artinya pribadi yang hadir, mari katakan hadir. Hadir untuk mendampingi, untuk menghibur dan menolong kita. Itu sebabnya ini satu hal yang membuka mata rohani saya Bapak Ibu. Roma 8 ayat 26 tapi dalam terjemahan firman Allah yang hidup ya. Ini membuka mata rohani saya. Firman Tuhan katakan gini. Dan dengan jalan yang sama, yaitu dengan iman kita, ini Roh Kudus menolong kita menanggulangi apa? Masalah kita sehari-hari. Seringkali Bapak Ibu kita mikir, aduh, Roh Kudus itu akan tolong itu yang gede-gede itu, yang mujizat-mujizat yang dahsyat itu loh, yang kanker sembuh, ya kan? Yang mujizat yang lumpuh berjalan, wah, tuli mendengar, ya. Buta berjalan, ya itu bukan mujizat Bapak Ibu ya. Bukan, itu bisa ya. Tapi kita kalau mikir, masa sehari-hari Roh Kudus akan tolong? Yes. Dan inilah firman Tuhan katakan ya, Roh Kudus itu menolong kita menanggulangi masalah sehari-hari. Dikatakan ia juga menolong kita dalam doa. Sebab kita tidak tahu apa yang harus kita doakan dan juga tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Tapi Roh Kudus berdoa bagi kita dengan perasaan yang tidak terlukiskan dengan kata-kata. Jadi kalau kita lelah, kita kering, kita capek dan mengalami masalah yang tadi yang saya katakan, ini belum selesai, ini ada lagi, ini belum selesai, ada lagi. Itu artinya kita harus sadar bahwa Roh Kudus itu penolong kita. Amin. Dia menolong kita menanggulangi masalah kita sehari-hari. Bukan cuma perkara-perkara yang spektakuler ya. Wah, kalau KKR aja baru Roh Kudus beracara gitu. Wah, enggak. Dalam sehari-harimu, daily life, dia ada dan menolong hidup kita. Mari katakan menolong hidupku. Menolong hidupku. Saya alami Bapak Ibu. Tahun 2021 saya ingat, saya baru pemulihan dari COVID-19 waktu itu. Badan saya sampai turun 10 kilo Bapak Ibu. Wah, benar-benar kurus. Wah, suaranya parau dan bahkan waktu itu Bapak Ibu, waktu saya cek,
ternyata di dimer saya, kekentalan darah saya itu melebihi batas normal. Di sebuah klinik gitu ya, diperiksa. Hasilnya, wah, kekentalan darah saya, di dimer saya, di atas batas normal. Wah, itu saya down. Tuhan, kok gini ya? Dan akhirnya ya saya ke dokter, saya diberi obat Bapak Ibu. Tapi sempat down. Saya merasa, aduh. Bahkan suara saya itu gak bisa ngomong. Itu bukan 1 hari 2 hari. Hampir sebulan saya gak bisa ngomong Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Saya begitu lemas. Sampai Roh Kudus, capek Tuhan gimana. Tapi satu titik Roh Kudus ingatkan. Dia berkata, jangan terus seperti itu. Bangkit. Kaget saya. Saya percaya itu Roh Kudus. Dia menolong kita dalam masalah kita sehari-hari. Bangkit. Makanya hari itu pagi itu, saya yang biasanya lemes gitu. Saya bangun pagi, saya ambil gitar. Walaupun gak bisa nyanyi karena maksudnya suara saya kan hilang Bapak Ibu. Saya genjreng-genjreng aja. Saya bilang, there is power in the name of Jesus. Sambil serak-serak, there is power in the name of Jesus gitu. Saya nyanyi, wah nyanyi. Sampai istri saya itu lihat, jangan teriak-teriak gitu. Suaranya habis nanti gitu, benar-benar hilang. Tapi saya terus ada sesuatu yang revive in my heart. Berkobar. Dan puji Tuhan, hari itu saya benar-benar mengalami kuasa nama Yesus to break every chain. Amin. Saya bangkit lagi. Aku gak boleh terpuruk. Aku bangkit lagi. Tuhan yang memampukan. Nah, tapi apakah setelah itu Bapak Ibu, suara saya tiba-tiba pulih? Haleluya, langsung bisa gitu Bapak Ibu? Enggak, suara saya masih habis. Lalu saya bilang, Roh Kudus, gimana nih? Saya percaya Roh Kudus bangkitkan saya. Di dimer saya percaya Tuhan akan pulihkan. Kalau darahku ketal diganti dengan darah Yesus yang sehat, memulihkan gitu ya. Saya berdoa itu. Tapi suara saya kan masih hilang. Lalu saya bilang, Roh Kudus, gimana mau pelayanan? Kan pelayanan saya berkhotbah, menyanyi, berkhotbah. Gimana? Banyak jadwal yang saya cancel. Zoom, online atau apa waktu itu kan masih work from home. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan. Keputusan itu ada di pilihan respon hatimu. Betul Bapak Ibu? Karena di dalam setiap musim kehidupan, kita tuh selalu punya 2 pilihan. Betul? Fokus menjadi berkat atau tenggelam mengasihani diri sendiri. Betul nggak? Saya bisa nggak? Gimana mau pelayanan? Suaraku hilang, nggak bisa. Atau Tuhan apapun yang terjadi, aku mau melayani Engkau. Amin. Dan ternyata betul Bapak Ibu. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, kamu mau terus melayani? Mau. Dan suara itu kuat di hati saya. Jika suaramu nggak bisa berbicara, tulisanmu yang akan berbicara. Kaget saya. Selama saya mengasihani diri sendiri, saya nggak pernah mikir bahwa tulisan saya bisa berbicara. Oh iya. Kalau suara saya nggak bisa, tulisan saya kan bisa. Makanya hari itu ya terima kasih Roh Kudus. Saya mau doa. Tiap pagi saya bangun, saya nyembah Tuhan, saat teduh, saya dapat apa? Nah, saya mulai mikir, saya mau tulis itu. Saya dapat apa saya tulis? Kalau biasanya untuk dokumen pribadi, lalu saya tulis di sosial media. Saya tulis judulnya Coffee with Sam. Mungkin ada gambarnya ini ya. Nah itu ya. Itu pokoknya saya dapat hal apa setiap pembacaan firman Tuhan, saya tulis, saya post. Mau yang baca ada, banyak, sedikit gak ada masalah. Yang penting kalau suara saya saat ini belum bisa bicara, tulisan saya yang akan bicara. Itu yang saya lakukan. Saya post setiap hari waktu itu. Dan ternyata Bapak Ibu, saya kaget. Ada respon-respon yang orang-orang, oh pastor tepat bener nih yang aku alami. Oh pastor ini aku bener-bener ngadepin ini. Wah ini jawaban buat aku. Dan puncaknya Bapak Ibu, ada seorang juara 3 Indonesian Idol. Mungkin Anda pasti tahu namanya, Anggi Marito gitu. Dia waktu itu entah kenapa dia repost dari salah satu Coffee with Sam itu. Dan tiba-tiba setelah itu entah kenapa, wah langsung orang-orang itu pada follow, pada lihat, pada baca. Dan pada baca itu goalnya bukan follow-nya Bapak Ibu. Tapi ketika orang-orang itu baca, Tuhan menjamah hati mereka masing-masing. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, yang paling saya kaget ketika ada message masuk, Pastor,
hari ini aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya. Ini bukan orang yang kenal Tuhan Bapak Ibu. Yang ngomong itu bukan orang itu. Orang itu ditemenin sama mentornya. Maksudnya bukan mentor ya. Orang yang mendampinginya. Dan ngeliatin kata-kata yang di Coffee with Sam itu dibaca sama dia. Dan dia dilayani dan akhirnya dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin Bapak Ibu. Gak pernah terpikirkan ternyata orang yang gak bisa ngomong pun bisa jadi berkat loh. Amin. Itu Roh Kudus yang menguatkan. Itu Roh Kudus yang memberikan satu hal yang iya ya, aku masih bisa melakukan segala hal bersama dengan Roh Kudus dalam kelemahanku, kekuatan Tuhan sempurna. Lalu lebih lagi Bapak Ibu, waktu itu ada teman saya, Dokter Dadi Gamadi, dia berkata, Ko Anton, tertarik gak nulis buku? Tertarik. Dari dulu pengen, tapi waktunya gak ada. Lah sekarang kan ada. Iya ya, sekarang kan ada. Sekalian gak bisa ngomong lagi gitu. Ya nulis aja gitu kan. Oke, kita nulis buku buat apa? Buat generasi yuk. Yuk. Gen Z, generasi postmodern. Kita tulis bersama Pastor Raquel Lewi juga. Anaknya Pastor Obed dan Leah ya. Kita tulis sama-sama. Wah, cepet. Dalam sebulan semuanya selesai Bapak Ibu. Padahal dulu berbulan-bulan gak selesai. Waktu pelayanannya padat sana sini. Ini bisa. Selesai akhirnya kita cetak. Kita publish Bapak Ibu. Yang luar biasa adalah betapa kagetnya. Beberapa bulan dari buku itu dipublish, ternyata sampai saya diberikan message bahwa buku itu sempat jadi buku pendidikan Kristen nomor 1 di Indonesia. Wow, Tuhan yang dimuliakan. Kaget saya, bisa walaupun berapa bulan aja, tapi puji Tuhan. Oh kok bisa ya, luar biasa. Dan sampai sekarang bahkan ada penerbit bilang ayo dicetak lagi. Saya bilang ya kita bikin jilid kedua aja daripada kita cetak lagi, kita bikin yang lebih fresh. Dan itu terjadi. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di sini saya sadar, semakin aku menyadari keterbatasanku, semakin aku melihat campur tangan Roh Kudus yang tidak terbatas memampukanku. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat buat Yesus kita. Amin. Lalu bagaimana dengan di dimer saya? Beberapa waktu kemudian saya cek lagi. Terserah hasilnya apa, tapi saya sudah coba hidup sehat gitu ya Bapak Ibu. Saya olahraga segala macam. Dan ternyata setelah dicek kembali di dimer saya itu, kekentalan darah saya itu sudah nggak ada. Udah turun benar-benar normal 246. Dan dokter bilang kamu sehat dan sangat baik. Roh Kudus menyembuhkan. Amin. Ya. Jadi puji Tuhan. Saya ingin menguatkan Anda semua bahwa Roh Kudus itu menolong kita dalam menanggulangi masalah sehari-hari. Enggak cuma KKR, enggak cuma hal-hal yang kelihatannya spektakuler. No. Berjalanlah setiap hari bersama dengan Roh Kudus. Dia akan menguatkan Anda, dia akan memulihkan hidup Anda. Karena ingat, perjalananmu itu panjang. Enggak lurus gitu ya. Tapi ada menghadapi banyak tantangan. All you need is the Holy Spirit. Kita butuh Roh Kudus. Sudah diberkati Bapak Ibu sudah kasih Tuhan? Ya. Nah, selanjutnya adalah Roh Kudus itu juga disebut sebagai roh kebenaran. Selain dia penolong Parakletos, dia adalah roh kebenaran. Sekali lagi Yohanes 16 ayat ketiga. 13, Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, saya percaya Bapak Ibu kalau Anda sedang mengalami pergumulan, burnout, capek, tantangan, kesulitan hidup, padang gurun, you name it lah apapun itu ya. Seringkali kan Anda datang sama pemimpin Anda, pendeta Anda, pastoral di tempat ini. Lalu jawabannya apa? Ibu yang kuat ya, percaya aja Tuhan pasti tolong, ya kan? Tapi apa kadang-kadang jawaban kita? Loh tapi Pak kenyataannya, ya kan? Jujur, ya kan? Seringkali kan kita kenyataannya, ya itu wajar. Karena yang terjadi seperti ini Pastor, kenyataannya. Lah kondisinya memang begini kok, kenyataannya. Nah karena itulah kecenderungan manusia. Katakan kecenderungan manusia. Kecenderungan manusia, yaitu apa? Melihat dan menilai apa yang di depan
mata. Itu kecenderungan manusia. Lah ini yang tak lihat tuh ini kenyataannya, lu lihat gitu ya. Lalu apa? Dipengaruhi oleh apa yang ia rasa dan lihat. Ini lu, kamu nggak ngerasain masa apa yang aku alami ini? Ini gitu kan. Lalu apa? Berfokus pada kenyataan apa yang sedang terjadi. Ini kenyataannya ini. Gitu ya. Tapi Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa kenyataan atau kondisi atau sesuatu yang sedang terjadi saat ini itu tidak selamanya. Amin. Ya. Kabar baiknya adalah itu tidak selamanya. Karena sifat dari kondisi, dari kenyataan itu sewaktu-waktu bisa berubah. Amin. Ya, gak selalu seperti itu. Makanya teman saya namanya Pastor Ashley, dia berkata bahwa badai itu keadaan, tapi putus asa itu keputusan. Anda belajar sesuatu hari ini, amin? Ya, karena badai keadaan itu ya itu kenyataan kondisi yang sekarang, tapi itu bukan tidak mungkin bisa berubah. Oh, bisa berubah, Bapak Ibu, amin. Kenyataan bisa berubah, makanya badai itu hanya keadaan. Tapi putus asa, kalau gitu aku nyerah hari ini, itu keputusan. Karena keadaan itu sifatnya sementara. Akan bisa kita lewati, apalagi bersama dengan Tuhan, amin. Orang dunia aja pernah bilang badai pasti berlalu kok, ya kan. Mau bersama Yesus pasti kita bisa lalui, amin. Ya kita bisa lalui. Lalu di dalam keadaan itu selalu ada kesempatan untuk kita belajar sesuatu. Ada kesempatan untuk kita bertumbuh di dalam badai itu, dalam kondisi yang ada. Tapi masalahnya seringkali Bapak Ibu, kita itu terkadang lebih percaya pada kenyataan daripada kebenaran. Betul tidak? Ya, kita lebih percaya kenyataan pada kebenaran. Padahal kondisi keadaan itu bisa berubah, dan yang mengubah adalah kebenaran firman Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan itulah yang mengubahkan. Makanya kita bersyukur ada Roh Kudus. Dia akan menyatakan kebenaran dalam kehidupan kita. Bukan sekedar kondisimu, kenyataannya begini. Dan yang lebih luar biasa adalah Bapak Ibu, kenyataan itu harus tunduk sama kebenaran. Amin. Ya, karena di atas kenyataan ada yang namanya kebenaran. Dan kebenaran itu firman Tuhan. Ada diberkati, amin. Ya, kenyataan itu apa sih Bapak Ibu? Sekali lagi, kenyataan itu adalah kondisi keadaan yang sementara, ya. Bisa berubah-ubah. Itu bisa berubah-ubah. Enggak bilang aku digariskan begini kok pastor, hidupku turun-temurun, enggak. Ya, itu kenyataan itu bisa berubah-ubah. Sementara. Lalu itu hanya realita yang enggak akan seperti itu terus. Dan kondisi dan kenyataan itu tidak mendefinisikan keseluruhan hidup kita. Itu hanyalah proses yang harus kita lewati. Itulah kenyataan. Jadi jangan pernah pikir, aku memang digariskan begini pastor. Aku memang hidupku akan selamanya seperti ini pastor. Enggak. Ada diberkati, amin. Ya. Jadi di atas segala kenyataan kondisi hidup kita, ada yang namanya kebenaran. Mari katakan kebenaran. Nah, apa itu kebenaran, ya? Kebenaran juga bukan kebenaran diri kita sendiri, bukan, ya. Yang pertama, kebenaran itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Kita lihat ya, Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi daripada dengar percaya hoax-hoax dalam hidup kita yang kita lihat di sosial media, percayalah firman Tuhan yang tertulis itu di dalam Alkitab. Amin. Kalau Anda berkata, aku gak dengar suara Tuhan, jangan bilang gak dengar suara Tuhan kalau gak pernah baca suara Tuhan di dalam firman Tuhan. Amin. Itulah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu itu adalah kebenaran. Lalu yang kedua, firman Tuhan itu adalah dasar yang kuat. Kalau kenyataan itu bisa berubah-ubah, firman Tuhan itu tidak berubah dan selalu terbukti kebenarannya. Amin. Kalau nggak percaya kita lihat Roma 3 ayat keempat dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Firman Tuhan katakan seperti ini. Tentu saja tidak. Meskipun semua orang di dunia ini pendusta, Allah bukanlah pendusta. Ingatlah, saudara akan kata-kata dalam kitab Mazmur tentang hal ini, bahwa firman Allah itu selalu terbukti kebenarannya. Katakan selalu. Selalu. Kalau kondisi kenyataan itu
Kadang-kadang berubah, tapi firman Tuhan selalu terbukti. Wow, kebenarannya. Siapapun yang mengujinya. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat pada kita. Amin. Selalu terbukti. Kalau saya baca ini, wah benar Tuhan. Yes. Kebenaranmu itu tidak tergoncangkan, tidak tergoyahkan. Amin. Dan yang ketiga, kebenaran yang ada di dalam Yesus. Kebenaran itu ada di dalam Yesus dan firman-Nya. Karena firman-Nya dan Yesus tidak bisa dipisahkan. Karena dikatakan Yohanes 1 ayat pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, itulah yang Roh Kudus tuntun. Dia menuntun kita kepada kebenaran. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan walaupun kenyataannya aku ngalami ini. Tapi aku percaya kebenaran firman-Mu di atas kenyataan hidupku. Itu Roh Kudus yang akan kuatkan ya. Karena sekali lagi Bapak Ibu, dalam hidup ini sekali lagi ada dua jenis tipe orang ya. Tipe yang pertama itu dikuasai oleh kenyataan. Tapi tipe yang kedua dikuasai oleh kebenaran. Nah, Anda mau dikuasai oleh apa? Ya, Anda mau dikuasai oleh kebenaran atau Anda mau dikuasai oleh kenyataan. Tapi kalau orang yang dikuasai oleh kenyataan Bapak Ibu, ini cirinya ya, orang yang dikuasai oleh kenyataan, cirinya adalah suasana hatinya itu disetir dengan kondisi yang apa yang ia lihat, ia pikirkan, dan ia rasakan. Nah, model yang seperti itu, saya mau katakan modelnya hidupnya itu seperti roller coaster. Lihat tahu roller coaster? Ya, yang naik turun, belok, wah mabuk Bapak Ibu ya. Nah itu hidup kita kayak gitu. Kalau hanya mengandalkan perasaan, kenyataan gitu. Saya pernah tuh waktu di Singapura, istri saya ngerjain saya. Dia bilang, ini permainannya seru loh, namanya Mumi katanya. Seru nggak? Seru, wah kayak di film itu loh. Oh iya, wah, kalau seru kayak apa? Indiana Jones itu. Oh iya, kayak. Saya baru tahu kalau itu roller coaster Bapak Ibu. Saya itu takut, maksudnya kalau serem gitu kalau ketinggian gini-gini, wah tapi ya maksudnya saya berani, tapi kalau suruh milih saya bilang enggak lah gitu ya. Nah beneran waktu itu saya naik, udah terlanjur naik, maksud saya bilang turun, wah, udah di tengah gitu kan. Ya udah naik, turun, wah itu kan di foto Bapak Ibu. Sama ada kamera itu, wah wajah saya nggak ada yang ganteng sama sekali beneran. Itu bener-bener saya ngalami gitu. Wah turun itu, apalagi yang terakhir tuh kadang. Udah, selesai nih. Diangkat lagi, gitu. Wah. Turun itu saya wajahnya merah, kuning, cuma mabuk saya Bapak. Dan ketika itu saya bilang, jangan ngerjain lagi kalau masih pengen suamimu umur panjang, saya bilang. Tapi saya bayangin itu acara roller coaster. Apalagi kehidupan kita. Nah orang yang dikuasai oleh kenyataan itu kayak gitu. Kadang-kadang sukacita, tiba-tiba sedih, tiba-tiba baper, tiba-tiba kepahitan, tiba-tiba jengkel. Terus dikuasai oleh apa yang dia lihat. Ya masa mau hidup seperti itu Bapak Ibu. Tapi saya berdoa hari ini kebenarannya itu memerdekakan setiap kita. Amin. Ya. Nah Bapak Ibu. Saya punya teman ya. Sama-sama di eksekutif tim, namanya Pastor Yusuf. Dia alami, dulu hidupnya sangat dikuasai oleh kenyataan. Dia kesaksian dan saya sangat diberkati oleh kesaksiannya. Pastor Yusuf ini keluarga yang terbatas, bahkan kekurangan waktu itu dia cerita. Sehingga dia punya mimpi gini, kalau aku gede, aku mau kerjanya mau pelihara bebek aja. Bukan juragan bebek, kalau juragan bebek mah luar biasa Bapak Ibu. Ini benar-benar yang ya punya kandang 1, 2, pokoknya melihara bebek aja lah gitu. Ya udahlah, hidupku seperti itu. Udahlah, mentoknya seperti itu. Dan itu terus menguasai dirinya dan dia berkata, aku ini ya angon bebek lah. Itu kesaksiannya, saya dengar. Tapi satu kali Bapak Ibu, yaitu kebenaran itu memerdekakan. Kenyataan harus tunduk kepada kebenaran. Ketika dia ikut sebuah KKR, dia ngalami Yesus. Dia ngalami personal encounter with God. Dia ngalami, dipulihkan sama Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu, cara pandangnya itu dibukakan oleh Tuhan. Roh Kudus membukakan cara pandangnya. Dia ingat Yeremia 29 ayat 11. Pasti Anda semua ingat ayat ini ya. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Rancangan
damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Makanya dia bilang, Tuhan ampuni kalau selama ini pikiranku hanya aku orangnya terbatas, miskin, gak punya. Kenyataannya seperti ini, aku mau angon bebek aja. Tapi ketika itu dia sadar bahwa Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Dia memberikan kepadaku hari depan yang penuh harapan. Itu firman Tuhan dia tangkap. Sampai satu titik dia cerita, dia ambil peta dunia. Dia tempel di kamarnya. Dan dia bilang, aku punya Tuhan yang besar. Dia memberikan kepadaku hari depan yang penuh harapan. Dan aku berdoa hari ini dan seterusnya, Tuhan akan bawa aku sampai ke bangsa-bangsa. Dia berdoa seperti itu. Mungkin kalau dia sampaikan itu ke orang sekitarnya, dia akan bilang, mimpi, ngaca gitu ya. Ngaca dong, siapa kamu? Kenyataannya, siapa yang bisa bayarin kamu, bisa ngajak ke sana ke situ. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang terjadi. Bisa ditayangkan. Dan pada akhirnya hari ini, sampai hari ini ya, dia cerita bahwa dia sudah pergi ke bangsa-bangsa dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan bonusnya nggak cuma pergi ke bangsa-bangsa Bapak Ibu. Tahun kemarin dia sudah diwisuda menjadi doktor teologi. Amin, kita berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Yesus kita. Ya, di sini menyadarkan kita Bapak Ibu bahwa ternyata kenyataan itu harus tunduk pada kebenaran. Kebenaran firman Tuhan itu yang memerdekakan. Gimana kita sadar? Roh Kudus yang menyadarkan pada kita. Ya, disitulah kenapa kita bilang, Roh Kudus ampuni aku kalau selama ini aku lihat kenyataan. Padahal kau menyatakan kebenaran bahwa Tuhan itu punya rencana yang besar dalam hidupku. Amin. Jadi hari ini belajarlah berpegang segala sesuatu dari apa yang firman Tuhan katakan. Bukan sekedar apa yang sedang kita rasakan saja. Kalau Anda hidup tentang apa yang sedang Anda rasakan saja kayak roller coaster Bapak Ibu. Tapi lihat, izinkan Roh Kudus itu memimpin dan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Anda diberkati, amin. Bapak Ibu, Roh Kudus itu akan membawa kita melihat segala sesuatu dari apa yang firman Tuhan katakan. Bukan sekedar apa yang sedang kita rasakan. Nah itu loh cara pandangnya. Tuhan aku lagi rasain ini, tapi apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan aku lagi jengkel pahit, tapi apa yang firman Tuhan katakan. Ampuni, aku mau lihat kebenaran yang memerdekakan. Amin. Pegang firman Tuhan. Nah, tapi ini yang jadi awareness buat kita. Jadi penting yang kita harus tangkap baik-baik. Bapak Ibu, melihat kebenaran itu bukan berarti kita tuh denial. Tahu ya? Menyangkali kenyataan gitu ya. Enggak. Orang yang hidup dikuasai oleh kebenaran itu bukan denial. Ada orang yang mungkin, pokoknya aku nggak mau di ini, dioperasi nggak mau di ini, udah mau wah, pokoknya aku percaya. Nekat padahal harus dilakukan hal-hal yang buat keselamatannya dia dan segala macam. Itu namanya denial Bapak Ibu. Tapi gini loh, orang yang dikuasai oleh kebenaran itu tidak memungkiri atas kenyataan yang terjadi dalam hidupnya, tapi fokusnya pada kebenaran. Amin. Aku tahu aku sakit. Jangan bilang aku nggak sakit. Aku tahu aku sakit. Tapi aku percaya firman Tuhan bahwa Yesus oleh bilur-bilurnya akan menyembuhkan aku. Amin. Nah itu Bapak Ibu ya. Di situ fokusnya bukan pada sakitnya, tapi pada apa yang firman Tuhan katakan. Maka firman Tuhan itu menyembuhkan orang itu. Amin. Ya. Lalu memperkatakan kebenaran di atas kenyataan. Gini. Ya saya katakan, mungkin aku saat ini sedang sakit, tapi aku percaya bahwa Yesus itu menyembuhkanku. Itu bukan denial, tapi mempercayakan kebenaran di atas kenyataan hidupnya. Lalu walk by faith. Dia tahu aku ngalami masalah. Dia nggak denial, aku nggak ngalami masalah kok. Nggak ada masalah, padahal memang ada masalah. Tapi dia bilang, walaupun aku mengalami masalah ini, aku akan menghadapinya bersama Yesus. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut sebab engkau besertaku. Dan kita bisa melewati masalah itu dan berkemenangan kepada masalah itu. Amin. Nah jadi kita bukan orang-orang yang denial, tapi kita orang-orang yang lebih percaya, berfokus pada firman Tuhan daripada kenyataan hidup kita. Disitulah kita disebut sebagai orang-orang yang berkemenangan. Karena Kristus membawa kita lebih dari pemenang. Amin. Jadi hari ini saya berdoa, Roh Kudus itu penolong kita. Roh Kudus itu membawa kita kepada kebenaran.
dan kebenaran yang memerdekakan. Jadi hari ini doa saya, izinkan Roh Kudus memulihkan dan menyegarkan hidupmu. Amin. Izinkan Dia memulihkan kita kembali. Apapun yang sedang Anda hadapi, Anda lelah, Anda kering, Anda capek, Anda mengalami kekeringan rohani, yang Anda butuhkan jamahan Roh Kudus. Saya tutup dengan ini Bapak Ibu. Roh Kudus ada bahkan di dalam masa-masa terberat hidupmu. Dia ada dan Dia akan pulihkan hidupmu. Jadi hari ini teman-teman, rekan-rekan anak, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Walaupun Anda sudah pelayanan sekian lama mungkin, akui keadaanmu dan Dia akan menyegarkan hidupmu. Amin. Yang diberkati berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Yesus kita. Come on. Mari kita bagi beri bersama.